Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sekarang sudah ada klien yang bernama Alfonso Hafiz. Eh, kita langsung masuk ke cyber counseling aja ya. Baik, mungkin bisa diceritakan tentang masalah yang Kak Ulia hadapin. Mungkin tadi sebelumnya kita sudah briefing ya tentang mengatasi permasalahan belajar. Mungkin bisa diceritakan oleh Kak Uli sendiri. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfonso Aulia Hafiz. Jadi, permasalahan yang sedang saya alami dalam kesulitan belajar itu, di mana saya masih suka menunda-nunda tugas gitu ya, yang tugas-tugas yang tugas-tugas saya gitu. Jadi ketika deadline-nya sudah dekat, baru saya buru-buru mengerjakan. Seperti itu sih salah satunya. Kemudian misalkan ada kerja kelompok gitu di rumah teman. eh, Permasalahan saya kedua itu, jadi saya juga suka ini hmm, apa ya, telat gitu. Gimana namanya? Kalau kalau telat gitu ya. Kalau suka nunda juga, bukan nunda sih, kayak apa? Kalau on time kan tepat waktu ya. Kalau kalau nggak tepat waktu apa? Apa ya, Hmm, Mbak? kurang maksimal dalam Bukan, kayak dalam telat. Misalkan janji untuk ke rumah temen jam 2 siang, tapi saya bisa mundur baru sampai sana jam 3 atau setengah 4 kayak gitu. ngaret, ngaret, Ah iya, ngaret. ngaret. Ya itu udah sih, sepertinya kayaknya masalahnya di situ. Kira-kira dalam proses belajar ini pernah nggak sih Kak, apa namanya, kayak ada kendala sulit mengerjakan gitu sampai akhirnya tuh kayak ya udah nggak usah dikerjain aja gitu gitu guys. Pernah Kalau kepikiran gitu? Kalau kalau kepikiran sampai nggak ngerjain sih enggak ya. Tapi kalau jadi misalkan deadline-nya jam 12 malam, tapi aku bakal selesain sampai selesai gitu walaupun telat gitu. Tapi nggak sampai kepikiran, ya udah biarin aja, nggak kayak gitu. Tetap aku selesain tapi telat gitu, lebih dari deadline. Oh gitu. Tapi kalau misalnya seandainya nih lagi ada tugas apa namanya kayak kelompok gitu, kira-kira itu nggak sih Kak? Apa ada sedikit apa ya? Kayak kerjasama itu gimana sih Kak kalau seandainya ada tugas kelompok tuh dalam proses belajar apa ada kendala atau Kalau gimana? kalau tugas kelompok, kalau tugas kelompoknya kan, kalau kendala tugas kelompok nggak ada sih. Bahkan cenderung tugas kelompok itu akan lebih cepat selesai dibandingkan tugas-tugas pribadi gitu, tugas-tugas individu gitu. Dan udah dibagi-bagi tugasnya juga gitu. Jadi ya eh, lebih ke nggak enak kan, karena kalau punya kelompok ya gitu. Nggak enak aja kalau telat gitu. Oke oke oke. Oh, oh iya, ngomong-ngomong soal ini kan temanya dengan masalah belajar ya. Hmm. Hmm, Kakak sekarang udah semester berapa? Aku masih semester satu, kan kuliah lagi ya. Hmm. Oh iya iya. Jurusan apa Kak kalau boleh tahu Kak? Sekarang itu lagi profesi dietitian. Nah, menurut menurut kakak sendiri, pas kakak memilih jurusan itu, apa emang diminati kakak atau gimana? Apa ada hal lain yang mungkin kakak harus mengambil itu? Apa nggak ada jurusan lain? Eh, karena pas S1-nya gizi kan, jadi eh,
Jadi menimbang juga lanjut dietitian itu karena profesi gizi untuk bisa jadi kayak dokter, kayak macamnya dokter selesai studi S1 lanjut ke koas ya. Nah, kalau di profesi aku itu jadi selesai S1 gizi, jadi ada profesinya namanya dietitian kayak gitu. Jadi ya memang aku mau melanjutkan pendidikan untuk profesi gitu, profesi dietitian. Gitu sih. Oke. Kira-kira selama kakak kuliah nih, kan sebelumnya kakak di tadi gizi ya kan ya. Ya. Ada sih kak apa namanya masalah dalam proses kuliah gitu. Jadi pas kuliah di sebelumnya gitu kak. Apa semudah itu kakak mungkin menyelesaikan tugas studi? Eh, Kalau pas S1 sih kayaknya lancar-lancar aja sih nugas, belajar tuh eh, kayak masih ada vibes SMA-nya yang ambis gitu ya. Terus beda aja gitu sama sekarang pas udah dietitian tuh kayak udah mulai mundur lagi semangatnya kayak gitu loh. Tapi masih suka kebayang-bayang kayak tujuan aku buat ngelanjutin belajar tuh apa kayak gitu sih. Mungkin kalau S1 kalau dalam belajar, tugas kelompok sih sama sih kayaknya lancar-lancar aja sih. Cuma pas ngerasain beda aja pas udah di profesi dietitian gitu. Hmm. Pernah nggak ada sedikit problem gitu di kampus? Selain ya mungkin kakak kadang pernah dapat nilai yang kurang bagus gitu, terus kakak harus kayak apa nemui dosen tersebut gitu, Enggak sih, apa enggak gimana? pernah. Berarti Pern kakak tuh bisa dibilang tepat waktu ya kalau iya dalam dulu. belajar ya dulu. Jadi sekarang sekarang gimana nih kak? Apa Kalau beda? kalau sekarang sih paling kalau ngikutin perkuliahan itu kan masih masih bisa gitu, masih bisa ngikutin. Tapi cuma kalau tugasnya kadang ada tugas yang kalau aku tuh misalkan tugasnya kan sekarang itu tugasnya nggak kayak dulu pas kuliah kan. Sekarang itu lebih ke studi kasus gitu tugasnya. Jadi ada tugas yang memang aku nggak kurang suka sama mata kuliahnya gitu. Jadi mata kuliah yang kurang aku suka tuh pasti aku rata-rata apa mundur deadline gitu, lebih dari deadline ngumpulinnya kayak gitu sih. Hmm. Nah ini kan ada matkul yang kurang suka nih. Iya. Kira-kira dosen yang nggak suka gitu. Mungkin kakak matkul ini matkul suka nih, terus dosennya nggak suka. Kan sebaliknya mungkin gitu. Kalau pas dietitian ini nggak ada sih dosennya enak ngejelasinnya bagus gitu apa detail gitu terus enak juga masuk gitu materinya tapi ya karena tugasnya itu yang mata kuliahnya yang kurang aku suka sih jadi ya ngerjainnya juga jadi setengah-setengah gitu. Hmm. Eh, di mana ya? Sekarang gimana sih Kak proses Kakak belajar seperti sekarang ini? Jadi dari awal Kakak proses sampai sekarang Kakak mungkin kuliah lagi itu gimana sih Kak? Apa mungkin Kakak bisa kasih masukan untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang atau justru yang ingin kuliah tahun ini misalkan gimana nih Kak? Apa ada pesan? Kita pesannya? Kalau dari aku pribadi sih kayak eh, apa kita itu melanjutkan pendidikan bahkan masih dalam tahap berproses ya. Bahkan ketika kita nanti udah masuk ke jenjang karir pekerjaan gitu pun kita masih dalam tahap berproses. Eh, dan dalam berproses itu kita akan harus ingat selalu tujuan kita di awal kenapa kita memilih hal tersebut. Itu sih yang menurut aku atau masukan dari aku untuk teman-teman nanti ketika mau kuliah lagi atau bahkan mau kuliah itu kayak tujuan kamu masuk ke perguruan tinggi apa dan kenapa jurusan itu yang kamu pilih gitu. Jadi ketika kita di tengah udah mulai goyah, inget balik lagi ke tujuan awal kita gitu. Tanggung jawab kita ketika kita memilih
eh, jurusan tersebut, tujuan kita kenapa kita melanjutkan pendidikan, kayak gitu sih. Kalau saran dari aku, terus kalau kayak mata kuliah yang nggak disukai itu wajar. Kayak kita waktu SMA pun kayak matematika kurang suka, fisika kurang suka gitu. Tapi eh, kita mau nggak mau ngejalanin gitu. Kita mau nggak mau ngejalanin hal itu karena kalau kita nggak ngejalanin, kita nggak akan selesai sama kita kita tidak akan mencapai tujuan kita di awal gitu sih. Jadi ya eh, jalanin aja, walaupun berat-berat sampai ngesot-ngesot juga jalanin aja. Toh nanti juga kita dapat hasilnya gitu. Gitu aja sih. Hmm, oke, baik. Nah, mungkin sekarang ke pertanyaan terakhir ya. Ya. Eh, Gimana sih Kak di saat Kakak lagi kesulitan belajar atau mungkin lagi kesusahan dalam proses belajar, gimana cara Kakak tuh menyelesaikan masalah tersebut? Solusinya gitu Kak. Solusi dalam Kakak supaya kita bisa semangat lagi, bangkit lagi untuk kita bisa memulai belajar. Kan apa misalkan dalam semester kan pasti libur nih, terus kita masuk kuliah lagi, kadang males, hawa-hawa liburannya tuh masih ada, terus gimana gimana kakak dalam supaya kita tuh bisa semangat lagi dalam belajar gitu kak, gimana kak? Kalau kalau aku pribadi sih gimana ya? Kalau udah capek ya capek gitu berhenti. Kalau aku ya, karena kan Hmm. kita manusia gitu bukan robot. Jadi kalau udah capek, udah jenuh, ya udah istirahat dulu gitu. Tapi ingat lagi, kita pun istirahat jangan keterusan kayak gitu sih. Ingat lagi balik lagi ke tujuan awal kita, kenapa kita mau kuliah lagi, kenapa kita mau ngelanjutin pendidikan, kenapa kita mau kuliah kayak gitu. Terus juga ingat lagi kayak orang tua udah ngebiayain sekolah kita banyak uang yang keluar gitu. Terus kita mau ngasihnya, terus apa yang bisa kita kita kasih gitu. Sedangkan orang tua udah ngasih uang, itu kan uangnya buat belajar kita, tenaganya untuk mencari uang biar kita bisa sekolah lagi, kayak gitu sih. Kalau aku mau motivasi diri aku sendiri, sama paling harus ada temen yang bisa jadi tempat keluh kesah sih, kayak kalaupun kita lagi susah belajar gitu kan kita tetap harus cerita. Kalau aku sih kalau lagi males gitu terus pasti cerita kayak ih gue males banget nih gimana ya gitu, jadi kadang ada butuh support system juga yang nyemangatin gitu sih kalau aku. Hmm. Oh, nih terakhir nih Ya terakhir Eh, terus ya dari tadi. pesan dan kesan kak untuk kedepannya gimana untuk kakak sendiri, mungkin untuk mungkin saya bisa mencontohkan dari kehidupan kakak selama proses belajar atau untuk mahasiswa-mahasiswa lain gimana kak? Apa ya, pesan pesannya ya pokoknya eh, kalau udah terlanjur nyelam udah aja sambil minum air gitu, sekalian minum air gitu, menyelam sambil minum air. Ya kamu udah terlanjur nyelam ya udah sekalian aja sampai minum-minum airnya gitu. Terus eh, kesannya ya, kesannya gimana ya? Ya semangat terus aja dah udah. Oke, baik. Itu aja yang mungkin bisa saya tanyakan kepada Kaulia. Terima kasih Kak, waktunya udah Ya, udah memberikan saya kesempatan untuk melakukan saya berkonsting pada hari ini. Maaf sebelumnya ya karena ada tadi kendala. Terima kasih ya Kak sebelumnya. iya Eh, sama-sama. oke, saya Muhammad Raffi Haikal, izin pamit. Sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.